Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali dalam mata kuliah teknik bercerita khususnya untuk anak usia dini. Nah, untuk hari ini kita akan lebih berfokus dalam pembahasan bagaimana menyusun naskah cerita. Jadi naskah cerita itu bagian penting ya dari kegiatan bercerita. Nah, setelah sebelumnya kita sudah membahas berbagai hal tentang cerita, terutama bahasanya, kemudian SOP-nya ya, jenis-jenis cerita, kemudian kalimat yang digunakan berdasarkan usia 3-6 ya. Nah, nanti setelah semuanya kalian pelajari, kita akan menyusun naskah cerita. Nah, naskah cerita ini memang harus tertata dengan rapi. Tujuannya apa? Agar nanti ketika bercerita itu si pencerita atau guru itu tidak lupa atau bisa menyampaikan ceritanya dengan runtut dan efektif. Yang pertama, kita akan membahas tentang cerita sekilas ya. Bercerita yang baik memang ya sangat memerlukan persiapan yang cukup bagus juga. Nah, persiapan yang baik itu juga berkaitan dengan naskah ceritanya ya. Jadi naskah ceritanya itu bagaimana dirancang sedemikian rupa agar nanti si pencerita atau guru bisa menyampaikannya dengan baik. Nah, untuk naskah cerita ini tidak hanya cerita saja yang diperhatikan, tetapi bagian dari medianya juga ditulis. Kemudian musiknya juga nanti ditulis kayak gitu. Nah, jadi tidak hanya sekedar menulis cerita saja. Nah, secara umum naskah itu sendiri merupakan pedoman untuk melakukan sesuatu kegiatan ya. Nah, di sini karena berkaitan dengan cerita, maka naskah itu bisa diartikan dengan pedoman yang dipakai untuk melaksanakan kegiatan bercerita. Nah, kalau format naskah bercerita itu sendiri yang dapat digunakan itu mengadopsi komponen naskah yang diperlukan dalam penyajian bercerita. Jadi komponen-komponen apa saja sih yang biasanya ada dalam cerita? Nanti kan ada temanya apa, kemudian tokohnya siapa, alurnya menggunakan alur maju, kemudian bagaimana settingnya kayak gitu. Selanjutnya, nah ini adalah contoh gambaran naskah bercerita ya. Ini secara baku yang memang ada di literatur. Nanti untuk realnya memang kalian itu bisa membuat naskah cerita bebas, tidak harus menggunakan kolom-kolom seperti ini. Nah, kenapa saya memberikan contoh dengan kolom-kolom seperti ini? Ada nomor, ada pelaku, ada teks, ada durasi, karena biar nanti jelas ini pelakunya siapa saja, kemudian teksnya di masing-masing pelaku dia akan ngomong apa saja, kemudian setiap pelaku itu ketika mengucapkan sesuatu atau berperan itu waktunya seberapa lama. Nah, cukup detail dan rinci. Nah, tetapi nanti kalian bisa memodifikasi. Tapi bagusnya ya menggunakan kolom ini, nanti kalian bisa dengan mudah mengidentifikasi, lebih mudah menghafalkan dan bisa membedakan mana naskah yang digunakan atau yang akan disampaikan oleh si pelaku A, si pelaku B, si pelaku C, dan sebagainya. Nah, teman-teman, untuk durasi ini sendiri kalian bisa menggantinya dengan yang lain. Biasanya menggantinya dengan musik atau menggantinya dengan hal-hal lain yang diperlukan dalam gambaran naskah bercerita, tidak hanya durasi, karena biasanya mencantumkan durasi itu hanya perkiraan saja, karena nyatanya, realnya ya, nanti ketika menyampaikan itu bisa lebih pendek atau lebih panjang daripada durasi yang dicantumkan dalam kolom. Nah, naskah ditulis dengan kolom untuk mempermudah pengadministrasian dan pembacaan atau penghafalan teks. Nah, jadi kolom-kolom itu kan tadi ada 4 ya.
Yang pertama itu nomor yang berisi dialog atau adegan. Jadi adegan yang pertama nanti seperti apa, itu diberikan nomor 1. Untuk selanjutnya itu ada pelaku. Pelaku itu adalah tokoh yang memerankan peristiwa dalam cerita itu siapa saja. Nah, cukup rinci ya. Kemudian setiap tokoh itu mau bercerita atau mau berperan seperti apa sih? Nah, di situ ada yang namanya teks ya. Nanti bisa disampaikan di situ. Yang keempat itu ada durasi. Durasi ini waktu lama adegan tersebut dibacakan atau berlangsung. Nah, untuk durasi ini kalian bisa memodifikasi dengan hal yang lainnya, musik atau alat atau sebagainya. Nah, catatan ya, untuk keperluan tujuan tertentu seperti penggunaan media dan lainnya, format di atas itu bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan, termasuk jika seandainya menghilangkan kolom durasi karena dirasakan cukup sulit untuk membeda-bedakan atau memotong durasi yang dipakai untuk sebuah teks ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bisa jadi nanti teks yang disampaikan oleh si pelaku A ternyata itu lebih pendek daripada kata-kata yang ditulis itu. Nah, bisa jadi juga lebih panjang, maka tidak harus mencantumkan kolom durasi, bisa diganti dengan yang lainnya. Nah, penulisan naskah itu mengikuti pedoman umum penuliskan naskah berbagai macam media ya. Nah, diantaranya yang pertama menggunakan huruf besar untuk teks yang tidak dibacakan. Ya, kalian bisa melihat nanti di kolom contohnya. Jadi di sini ada huruf besar untuk teks yang tidak dibacakan. Nah, yang kedua, tanda koma diganti dengan tanda garis miring 1. Nanti tanda koma itu garis miring 1. Itu sebagai tanda berhenti sejenak ya. Yang selanjutnya, yang tadi itu ada tanda baca titik, biasanya ditandai dengan garis miring 2. Yang keempat, menggunakan tanda titik-titik untuk menunjukkan jeda pembicaraan sesaat. Misal kalian memanggil si Andi dengan nada yang panjang gitu ya, dengan jeda yang panjang. Misal, Andi kemana kamu? Nah, berarti kan titiknya itu lebih banyak, ada titik-titiknya di situ. Kemudian yang kelima itu memberi penjelasan tertulis pada kolom pelaku tentang suasana tambahan yang dikehendaki. Semisal dia ada si A memanggil ibunya dengan nada marah, ibu ayo kesini. Nah, nanti ada keterangan di situ sambil menunjukkan muka marah kayak gitu ya. Selanjutnya yang keenam itu menggunakan istilah musik atau suara musik yang diperdengarkan. Jadi biasanya biar tambah menarik, ada musik-musik tertentu yang dimasukkan ketika guru atau kita bercerita kepada anak usia dini biar nanti lebih hidup. Nah, selanjutnya yang ketujuh itu menggunakan istilah FX, yaitu sound effect untuk suara lingkungan yang diperdengarkan. Ya, nanti ada suara apa? Semisal ada suara jangkrik atau suara di malam hari kayak gitu, itu bisa dimasukkan dengan kodenya FX. Yang kedelapan, menggunakan istilah keradionan untuk jenis suara yang dihasilkan, misalnya off mic untuk suara menjauh kayak gitu ya. Nah, di situ nanti ada percakapan. Contohnya ketika ibu mengatakan sesuatu tetapi dengan jarak yang cukup jauh, nanti kamu ada keterangan off mic. Itu menunjukkan kalau dia sedang merespon atau sedang berbicara dengan jarak yang jauh. Selanjutnya yang 9 itu menggunakan istilah teknik untuk memasukkan musik dalam program. Nah, ini ketika musiknya mulai masuk, nanti kalian berikan tandanya in. Ketika musiknya mulai berhenti kayak gitu ya, ada yang musik tinggi, musiknya rendah kayak gitu, kalian bisa menggunakan istilah in, up, down, under, dan out. Selanjutnya, ini adalah contoh dari penjelasan sebelumnya ya. Tadi kan ada nomor 1, kemudian pelaku. Pelaku ini kan bagian dari yang tidak diucapkan ya, tapi ditulis. Ketika bercerita kan posisinya saya sebagai ibu kayak gitu kan. Nah,
di situ kan tidak diucapkan dalam teks. Nah, di sini yang diucapkan itu kan teksnya. Maka yang tidak dibacakan itu ditulis dengan kapital. Nah, untuk teks tadi saya sampaikan ketika kalian membacakan cerita, kemudian ceritanya ternyata ada jeda yang cukup panjang, maka diberikan titik-titik. Nah, ini contohnya ya, ayo Anton. Nah, itu kan ada jeda panjang. Nadanya agak panjang ya, itu menggunakan titik-titik. Kemudian Wati, nah itu kan karena menggunakan koma, jadi dia diganti dengan garis miring 1. Segera kemasih peralatan belajarmu sehabis belajar. Nah, ini pengganti koma lagi. Kemudian agar besok kalian tidak kebingungan mencari kembali titik. Nah, di sini menggunakan garis miring 2. Durasinya ketika berperan sebagai ibu, yaitu mengatakan teks ini ya, ayo Anton, Wati gitu, itu ada 10 menit. Nah, di sini ya kelemahannya ketika kita mencantumkan durasi 10 menit, jangan-jangan ketika disampaikan itu tidak ada 10 menit atau bahkan bisa lebih lama dari 10 menit. Makanya bisa diganti dengan yang lainnya. Nah, terus Anton dan Wati tidak bersamaan tadi ya. Nah, baik Bu, sebentar setelah selesai ada koma dan titik. Ibu, off mic ya. Off mic itu tadi kan ketika suaranya itu jauh, menjauh. Jadi si ibu ini bisa tempatnya itu di dapur, si anaknya itu di kamar. Oke, kayak gitu. Atau pinter, setelah itu segera ke ruang makan ya. Kayak gitu kan. Kita makan bersama. Nah, si ibu itu menjauh posisinya. Kemudian FX tadi suara sandal ibu berjalan menjauh. Jadi ketika kita akan memasukkan suara ya dari si pelaku, misal dia sedang membuka pintu krek, atau ibu di sini dia berjalan, itu ada suara sandalnya ya, ceplak-ceplak atau apalah dan sebagainya. Kemudian musiknya ketika beradegan seperti itu, musiknya bisa dimasukkan, entah itu musiknya nada tinggi, rendah atau sebagainya. Nah, di sini perlu kalian ingat ya, contoh naskah di atas itu merupakan naskah yang dipakai apabila sebuah penceritaan dilakukan menggunakan naskah yang lengkap ya. Yang lengkap itu seperti itu. Jadi harus semuanya ada dalam naskah cerita biar nanti benar-benar detail, rinci, dan si pencerita itu bisa menghafalkannya dengan baik. Ketika beradegan sebagai ibu, dia mengucapkan teks apa, durasinya berapa lama, kemudian ada sound effect seperti apa, kemudian ada ekspresi si ibu seperti apa gitu. Nah, namun bentuk dan format naskah yang tadi ditampilkan ya bisa diadaptasikan atau disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pembelajaran yang dilakukan. Ya, tadi itu secara umum seperti itu. Tapi kalian bisa memodifikasi sendiri. Nah, yang paling penting dari naskah cerita itu bukan menulis naskah nanti sesuai prosedur seperti tabel yang saya tampilkan itu, tetapi yang paling penting dari bercerita itu adalah ada naskahnya. Mana sih naskahnya, kayak gitu ya. Ada naskah tetapi tidak dituliskan dengan kolom-kolom seperti itu, tidak apa-apa, yang penting kalian ada naskahnya. Karena apa? Bercerita dengan naskah yang sudah siap itu jauh lebih mudah ya, karena kalian kan sudah ada persiapan. Berarti karena bercerita kan butuh menghafalkan teks ya. Nah, yang selanjutnya itu ada kegunaan naskah. Jadi ada beberapa. Yang pertama itu semua yang direncanakan akan dilakukan itu tercatat ya. Jadi kalian ketika lupa bisa sewaktu-waktu membukanya dan tidak ada yang tertinggal. Yang kedua, memandu arah pencapaian tujuan dengan efektif. Jadi nanti pengennya ketika saya bercerita itu bisa berjalan dengan runtut, dengan alur yang baik kayak gitu, dengan sound alat kayak gitu juga lengkap.
Selanjutnya, memantau proses pelaksanaan penceritaan agar tidak melenceng. Iya, kalau kita bercerita memang tidak menggunakan teks atau naskah ya, biasanya kan kita akan ada waktu jeda untuk berpikir nanti bagaimana ya kelanjutannya ya, kayak gitu. Kemudian kita juga kadang merasa kebingungan kayak gitu, tetapi ketika ada naskah bercerita itu akan memudahkan kita untuk menyampaikan apa saja sih yang akan diceritakan kayak gitu. Yang selanjutnya, mengembangkan bahan cerita berdasarkan alur cerita agar lebih menarik. Iya, ketika ditulis naskah itu memang biasanya ide itu akan muncul dengan sendirinya. Imajinasi kita itu akan liar ya istilahnya. Kita bisa menambahkan berbagai hal yang menarik kayak gitu. Itu kan sudah direncanakan. Kita sudah mencoba untuk mengonsepnya semenarik mungkin untuk anak usia dini. Tetapi kan kalau secara spontan kurang maksimal ya. Yang selanjutnya sebagai alat ukur keberhasilan kegiatan. Nah, di sini kira-kira apa yang saya sampaikan tadi ceritanya itu sesuai nggak sih sama si anak, terus respon si anak bagaimana. Ketika memang kurang, kita bisa memodifikasi naskah teks itu agar lebih baik lagi, entah itu dari pelakunya, teksnya, soundnya, atau menambahkan yang memang perlu untuk menambah ketertarikan anak dalam mendengarkan cerita. Ya, kalau kita sekedar bercerita secara langsung kan kita tidak tahu yang dievaluasi itu apa, kayak gitu. Yang keenam, panduan bagi pihak lain yang terkait proses penceritaan agar semua pihak tersebut memahami peran, kedudukan, dan fungsinya dalam kegiatan bercerita. Ya, jadi bisa terstruktur. Si ibu itu bagaimana, si anak bagaimana perannya, si bapak bagaimana perannya. Jadi tidak istilahnya amburadul ya. Nah, ini ada beberapa catatan. Naskah juga dapat memuat aspek yang terjadi atau dilakukan oleh guru dalam pelaksanaan bercerita. Selanjutnya, dalam hal penggunaan media alat peraga lain atau gerakan yang ingin ditampilkan guru, maka naskah dapat diadaptasikan dalam bentuk lain. Nah, ini jadi ketika kalian membuat naskah cerita, kemudian kalian ingin menunjukkan ekspresi wajah, tangan, kayak gitu juga bisa disampaikan dalam naskah cerita agar benar-benar detail, agar yang membaca tidak hanya si pembuat ya, itu juga bisa menerapkannya. Nah, ini contoh tampilan lain naskah cerita ya. Nomor 1 kan ada Pak Kucung, teksnya aduh perutku mules sekali. Nah, nanti ada ekspresinya sambil merintih dan memegang perut, misal kayak gitu. Aku tadi minum air yang belum dimasak mungkin ya. Nah, terus kegiatannya guru memegang perut untuk menunjukkan perut yang sakit. Nah, ini si guru nanti mengikuti peran dari si Pak Kucung ini, Kuncung ini. Nah, dengan demikian, jika naskah penceritaan dikolaborasikan dalam kegiatan harian, maka akan tersusun sebagaimana contoh berikut. Nah, ketika membuat naskah cerita, nanti kalian juga perlu adanya identifikasi naskah, yaitu temanya apa sih tadi, kemudian tujuan kegiatan dari cerita itu apa, sasarannya untuk apa, waktunya berapa, media yang digunakan itu apa, kemudian prakondisi cerita itu bagaimana, dan sebagainya. Ini contoh dalam bentuk tabel yang cukup lumayan ya detail. Yang pertama ada pelakunya Pak Simon, Rudi, Buyati, kemudian Pak Simon lagi. Di sini ada teksnya untuk masing-masing pelaku, kemudian kegiatannya. Ketika di sini contohnya Pak Simon, selamat pagi Bu Rudi, wah ganteng sekali nih, sudah siap ke sekolah. Nah, terus kegiatan atau ekspresi yang disampaikan oleh Pak Simon itu seperti apa? Oh, ternyata dia ketika menyampaikan itu sambil tersenyum menyapa. Ini ya. Nah, naskah di atas memberikan penjelasan bahwa cerita tersebut memiliki tema, tujuan, sasaran, kayak gitu yang terbungkus dalam identifikasi naskah.
Nah, dalam naskah di atas terlihat ada kesinambungan antara teks dan kegiatan yang dilakukan atau diperagakan oleh guru untuk menirukan peran tokoh yang dimainkan. Selanjutnya, potongan adegan dalam naskah tersebut dapat dikembangkan berdasarkan alur cerita yang telah disusun. Nah, seperti itu aja. Silahkan teman-teman bisa melakukan tanya jawab. Terima kasih.